Ayahku adalah dewa perang. Bab 205. Wang Cai melolong dan terlempar ke samping. Jika ia bisa berbicara bahasa manusia, ia pasti akan berkata, sialan. Kejam. Guan Qianjun berkata dengan tenang, biarkan dia memanjat sendiri. Suaranya agak kasar. Wang Cai terbaring di sana dan tidak berani bergerak. Setelah 10 menit penuh, sebuah tangan hitam kecil tiba-tiba muncul dari rerumputan lebat di tepi tebing. Masih ada sedikit darah di sana. Di malam yang gelap, itu tampak seperti tangan iblis. Kemudian, kepala kecil yang tertutup tanah dan rumput dikikis dengan susah payah. Dua tangan kecil terikat erat pada batu. Kemudian, salah satu tangan kecilnya terulur ke arah Guan Qianjun dan mengangkat ibu jarinya yang kecil dan indah. Ayah, kamu kejam. Kamu sangat beracun. Tapi, aku menyukainya. Kemudian, senyum cerah muncul di wajah kecil yang gelap itu. Bahkan di malam yang gelap, kedua gigi harimau kecil itu bersinar terang. Sebenarnya masih 70 hingga 80 km dari sini ke Guilong Ridge, dan juga ada jalan semen. Anda dapat berkendara hingga jarak sekitar 20 km dari Guilong Ridge. Di sanalah pintu masuk ke hutan kematian. Saat ini, Anda hanya bisa masuk. Tapi Guan Qianjun ingin melatih dan mengasah bayi kecil yang lucu itu. Teknik mental pemecah militer yang diajarkan kepadanya, melalui pelatihan jarak jauh ini, selanjutnya dapat membuat energi meresap ke anggota tubuh dan tulangnya. Itu juga bisa melatih pikirannya. Guan Qianjun bahkan meminta untuk terus menembakkan daun willow dan pisau terbang sambil berlari. Kamu tidak bisa berdiri di sana sepanjang waktu dan menyerang musuh tanpa bergerak, dan musuh tidak akan memberimu kesempatan untuk berdiri di sana sepanjang waktu. Kebanyakan duel dilakukan sambil terus bergerak. Yang menghiburnya adalah bahwa Guan Qianqian memang Guan Qianqian. Terutama mampu menanggung kesulitan. Ia memiliki sifat yang diturunkan oleh darah, dan tentunya ia juga memiliki pengalaman berbeda sejak kecil. Balas dendam untuk ibuku. Ini telah menjadi obsesi bayi kecil yang lucu itu. Tidak peduli berapa banyak keringat dan darah yang kamu keluarkan, itu tidak masalah. Selama aku bisa membalas dendam. Guan Qianjun tidak terburu-buru. Bagaimanapun, dia tidak peduli dengan Shen Feixue. Jika dia bisa menjelaskan, dia akan melakukannya. Jika dia tidak bisa, dia akan berpura-pura menjadi tuli dan bisu. 2 hari kemudian, ayah dan putrinya membawa seekor anjing ke kota kecil di luar hutan kematian. Kota ini sangat terpencil, hanya memiliki satu jalan yang panjangnya kurang dari 300 meter dan beberapa pertokoan yang jarang, pada dasarnya hanya truk pengangkut biji dan kayu yang lewat. Ada 3 atau 4 restoran kecil, 1 hotel kecil. Di depan sebuah restoran kecil yang terlihat paling bersih, ada 3 atau 4 mobil mewah yang terparkir, termasuk sebuah mobil sport seharga jutaan. Bahkan ada mobil super yang harganya lebih dari 5 juta. Hal ini membuat orang-orang di kota itu luar biasa. Mereka hanya melihat mobil-mobil ini di TV. Beberapa gadis dan remaja putri di kota kecil juga mengenakan pakaian terindah mereka, mengambil foto di mobil mewah, dan mempostingnya di WeChat Moments. Di restoran kecil, lebih dari selusin orang berpakaian mewah berkumpul di sana. Di jendela yang menghadap ke jalan, ada seorang wanita cantik berbaju hitam duduk dengan tatapan angkuh dan dingin. Namun, dia meminum teh mentah dari mangkuk mentah yang berlubang. Bahkan teh kasar yang diminum petani itu membuatnya merasa seperti berada di restoran barat kelas atas. Dia, Lu Feixia. Berdiri di sampingnya adalah Zheng Zheng dan beberapa pengawal yang kuat. 2 lelaki tua, satu tinggi dan satu kurus, duduk di sebelah Lu Feixia. Dia juga sedang minum teh mentah dan mencicipi makanan ringan lokal, terlihat dingin dan menyendiri. Mereka memancarkan aura yang mengerikan. Praktisi. Dan dia adalah seorang praktisi tingkat lanjut. Dan di sekitar Lu Feixia, ada 2 pemuda mencolok berpakaian seperti pemuda. Salah satu dari mereka berkata dengan sungguh-sungguh, Nona, restoran kecil semacam ini benar-benar berbuat salah terhadap Anda. Makanan yang disiapkan oleh koki desa kecil ini benar-benar tidak enak. Lagi pula, saya tidak tahu apakah itu higienis atau tidak. Tidak, pergi makan di Riviku. RV-ku hanyalah sebuah restoran mewah, dan aku juga membawa satu-satunya koki kelas 1 di kota Lanshan. Hidangan lokal yang dia masak luar biasa. Yang lain juga berkata dengan cepat, Nona, restoran kecil di sini benar-benar tidak cocok untuk status bangsawanmu. Selama kamu membutuhkannya, aku akan segera meminta seseorang untuk menerbangkan helikopter. Aku akan memasakkanmu makanan paling otentik dari hotel termewah di kota Lanshan. Transportasi udara. Sangat cepat. Kedua pemuda ini tidak mudah dilakukan.
Mereka adalah pemuda paling kaya di kota Lanshan. Tapi itu hanya keluarga kaya, dan masih jauh dari keluarga kaya. Di mata Lu Feixia, mereka hanyalah dua orang kaya kecil. Ketika mereka mengetahui bahwa Lu Feixia ada di sini, mereka langsung terlibat. Itu adalah keluarga bangsawan sejati, super berkulit putih, kaya dan cantik. Jika bisa menyusulnya, Anda tidak akan lagi kaya atau mulia dalam hidup ini. Mereka tahu bahwa Lu Feixia akan pergi ke pegunungan untuk menemukan sesuatu, jadi mereka segera mengikutinya dan bersaing untuk mendapatkan bantuannya. Lu Feixia secara alami meremehkan orang-orang kaya kecil seperti itu, tetapi memiliki mereka di pihak mereka secara alami akan memuaskan kesombongan mereka. Hanya mendengarkan kata-kata ini, dia mencibir. Dia berkata tanpa basa-basi, silakan minggir, jika Anda tidak ingin makan di restoran kecil ini, pergilah dan lakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Jangan ganggu kenikmatan kedamaian dan ketenangan saya di hotel pedesaan kecil. Kedua pemuda itu tampak malu, namun karena tidak berani berbuat apa-apa, dia segera menyingkir. Lu Feixia masih belum puas dan mengedipkan mata pada Zheng Zheng. Zheng Zheng segera mengerti, berjalan ke arah dua tuan muda, dan berkata dengan sopan, Tuan Ma, Tuan Wang, Anda pasti lapar di siang hari. Pergi ke meja lain untuk makan sesuatu. Kamu kenyang. Hanya dengan barang-barang kamu bisa punya kekuatan untuk mengejar hal-hal indah. Ucapnya dengan sedikit ejekan dan sedikit hinaan. Tuan muda masih ingin menemani Lu Feixia, tetapi di bawah ancaman serius dan jahat, dia harus pergi jauh-jauh. Lu Feixia menoleh dan melihat keluar jendela, tampak sedikit bingung. Kenapa kamu belum datang? Mungkinkah? Zheng Zheng, informasimu salah. Zheng Zheng, yang baru saja berjalan kembali, dengan cepat menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Pria bernama Guan Qianjun itu pasti pergi ke Guilong Ridge, dan Gui di Longling, satu-satunya cara adalah dengan mengambil hutan kematian. Tiba-tiba, lelaki tua jangkung dan kurus yang duduk di seberang Lu Feixia berkata dengan tenang, saya khawatir itu akan datang. Lu Feixia tiba-tiba membalikkan badannya kepala. Lalu, matanya berbinar. Lebih dari 20 meter jauhnya, seorang pria, seorang anak, dan seekor anjing, tampak berdebu, berjalan perlahan di bawah hangatnya sinar matahari. Pria itu santai dan puas, seolah sedang berjalan-jalan santai. Anak itu baru berumur 5 atau 6 tahun, ia tersandung dan seperti hendak terjatuh, namun ia tetap bertahan. Anak anjing itu bergoyang ke sana kemari seperti sedang mabuk. Akhirnya, dua orang dan seekor anjing masuk ke restoran kecil di pintu masuk kota ini. Baik orang dewasa maupun anak-anak terlihat kotor, terutama bayi kecil yang lucu, yang hampir berubah menjadi pengemis kecil. Begitu saya masuk, udaranya terasa sedikit bau. Tuan Muda Wang dan Tuan Muda Ma saling memandang, lalu bergegas mendekat. Aku sangat cemas hingga kamu menabrakku dengan bahumu, dan aku menabrakmu dengan bahuku. Lu Feixia, ini. Zheng Zheng, ini. Qian, pria yang sangat antusias. Jarang. Bisnis pasti buruk. Makanan enak apa yang kamu punya di sini? Saya ingin makan daging, banyak daging. Kamu bisa menghasilkan uang ketika bertemu denganku hari ini, dan aku bisa makan babi besar yang gemuk. Bab 206. Tuan Wang, Tuan Ma, Kemudian, mereka menjadi marah. Kedua orang itu tidak sabar untuk bergegas, ini juga semacam persaingan untuk mendapatkan bantuan. Tuan Wang menunjuk Guan Qianjun dan memarahinya dengan suara yang dalam, apakah ada yang salah dengan pikiranmu? Beraninya seorang pengemis besar, pengemis kecil, dan seekor anjing yang merangkak keluar dari selokan memasuki restoran ini. Tuan Ma berkata lebih keras lagi, tidak masalah jika Anda merokok kami, tetapi jika Anda merokok wanita tertua, Anda layak mati. Tuan Wang, cepat keluar, jangan ganggu wanita tertua. Guan Qianjun melirik ke dalam dan memegang tangan Qian, berbalik dan pergi. Lu Feixia, ini. Dalam pikiranku, ada 10 juta kuda rumput dan lumpur yang berlari kencang. Baru saja dia mendengar lelaki tua itu berkata, saya khawatir itu akan datang, dan dengan cepat menoleh untuk melihat. Meskipun dia belum pernah bertemu Guan Qianjun, orang yang cakap di bawah Zheng Zheng bertanya kepada orang-orang yang pernah melihatnya, dan dia benar-benar mampu. Dia menggambar berdasarkan deskripsi, dan ternyata 67 menit seperti dia. Saat Lu Feixia melihat Guan Qianjun, dia mengenalinya sebagai pria di potret itu. Agak kecewa. Mampukah putri pria ini mengalahkan ahli? Secara logika, dia juga harusnya sangat kuat. Mengapa dia begitu tidak mencolok? Dengan janggut lusuh dan wajah yang lapuk,
dia tampak seperti pria putus asa yang dipaksa oleh kehidupan dan tidak memiliki gagasan tentang kebahagiaan selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, apakah itu dia, putrinya, atau anak anjingnya, semuanya kotor. Saingan bagi pengemis. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah tujuannya. Karena dia berani pergi ke punggung Bukit Guilong untuk merebut Raja Ginseng, dia harus mampu. Hal ini tidak boleh diremehkan. Oleh karena itu, dia sangat marah ketika melihat dua orang idiot itu pergi dengan 1.000 tentara. Melihat Guan Qianjun pergi seperti yang diharapkan, dia menjadi semakin kesal. Tapi saya ragu, apakah orang ini begitu pemalu? Saat Lu Feixia hendak memarahinya, Tuan Muda Wang dan Tuan Muda Ma berbalik dan berlari ke arahnya, menatapnya dengan wajah tersanjung. Nona Lu, lihat pria yang tidak memiliki mata itu, aku mengusirnya. Sungguh, dia tidak memiliki mata. Dia masuk dengan normal. Aku belum pernah melihat wanita muda yang begitu mulia, anggun dan cantik. Apakah kamu di sana? Ngomong-ngomong, aku mengusirmu, oke. Aku setidaknya setengah langkah lebih cepat darimu, dan itu juga kekuatanku. Saat aku memarahinya, dia sangat takut hingga dia lari. Petik 2. Kedua pemuda itu, saya khawatir tidak dapat menemukan kesempatan untuk mengekspresikan diri. Ini adalah masalah besar, dan membuat mereka berperilaku berbeda-beda. Lu Feixia awalnya ingin memarahi mereka dengan keras, atau bahkan meminta seseorang untuk mengalahkan kedua idiot ini, tapi ini terlalu terbuka. Dia berkata dengan tenang, saya tidak menjalankan restoran. Tidak baik bagi Anda untuk mengusir orang seperti ini, bukan? Kedua pemuda itu masih tidak mendengarnya. Tuan Wang, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya baru saja mengusirnya. Apa yang bisa dikatakan pemilik restoran? Bukan masalah besar, saya akan memesan restorannya. Tuan Ma, bukan itu masalahnya. Kita tidak boleh membiarkannya para pengemis ini menyerbu Anda, sehingga Anda dapat memiliki kehidupan yang nyaman. Merupakan tanggung jawab saya yang tidak dapat disangkal untuk menyediakan lingkungan makan yang baik, dan saya secara khusus bersedia melayani Anda. Lu Feixia sangat marah hingga wajahnya membiru. Tapi dia tetap tidak bisa marah. Dia berkata dengan tenang, silakan pergi dan undang dia kembali. Saya pikir mereka sangat lapar, agar gadis kecil itu tidak kelaparan. Tuan Wang berkata dengan tidak setuju, tidak apa-apa mati kelaparan, seperti ini Anda adalah orang yang tak tersentuh, dan kamu hanya membuang-buang makanan selagi kamu masih hidup. Sao Ma menghela nafas, Nona Lu benar-benar memiliki hati bodhisattva yang langka. Dia sangat cantik dan baik hati. Tidak banyak dari mereka di dunia ini. Tidak apa-apa, mereka mati kelaparan. Tentu saja, mereka akan kembali mencari makanan di tempat lain. Itu sangat kotor dan bau, tapi kita tidak boleh membiarkan mereka mengganggu wanita itu. Dia berkata dengan rasa jijik di wajahnya. Sejujurnya, bahkan jika Lu Feixia tidak ada di sini, jika dia ingin makan di sini dan melihat pengemis itu masuk, dia akan mengusirnya. Lu Feixia mendengus, dia tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya, dan wajahnya yang menawan berubah menjadi pucat. Dia mengambil sepiring kacang goreng, Bang. Pukul wajah Tuan Wang. Ambil semangkuk telur orak-arik tomat lagi, Bang. Lalu pukul wajah Pak Ma. Piring itu perlahan meluncur ke bawah dan jatuh ke lantai. Yang satu berwajah kacang hijau, dan yang satu lagi berwajah tomat dan telur orak-arik, kedua lelaki itu tercengang. Ini. Lu Feixia dengan anggun mengambil kacang dan berkata dengan tenang, jika Anda tidak bisa membiarkan mereka kembali untuk makan malam, saya dapat menjamin bahwa dalam 3 hari, keluarga Anda akan musnah. Mengerti, Tuan. Wang dan Tuan Ma masih bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah sanjungan itu berakhir di kuku kudanya? Tapi itu hanya pengemis besar dan pengemis kecil, apa masalahnya? Dia melangkah maju dengan sungguh-sungguh, meraih salah satu lengan mereka, memutar dan melemparkannya keluar. Ledakan, ledakan. Kedua tuan muda itu merasa malu. Bagaimanapun, mereka adalah pemuda papan atas di kota Lanshan, mereka juga sangat memperhatikan penampilan dan telah membawa beberapa pengawal. Namun para pengawal ini tidak berani bergerak. Dia berbalik dan melihat sekeliling, tidak melihat apapun sama sekali. Zheng Zheng secara alami memahami maksud tuannya, dan berteriak dengan dingin, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan wanita tertua? Kedua pemuda itu merangkak keluar dan berlari keluar. Di jalan berdebu, Qian menggosok perutnya yang rata dan bertanya sambil meringis, ayah, mengapa kita pergi setelah dua orang idiot itu menyuruh kita pergi? Guan Qianjun berkata dengan ringan, karena aku terlalu malas untuk melakukan apapun. Qian ceroboh. Dalam sekejap mata,
itu dianalisis secara detail. Kedua idiot itu, aku tidak merasakan tekanan apapun saat aku menjatuhkan mereka, jadi bukan masalah besar untuk menjatuhkan mereka. Tapi ada juga bibi kecil yang duduk di dalam. Menurutku dia agak mirip dengan Suster Feixian. Seperti itu saja. Dia sedikit lebih tua, jadi dia tidak bisa menjadi saudara perempuannya, kan? Qian memanggil Lu Feixian dengan santai, kadang saudara perempuan, kadang bibi, tapi itu tidak salah sama sekali. Guan Qianjun mengangkat ibu jarinya ke arahnya. Qian menyentuh dagunya, sangat mencurigakan bahwa saudara perempuan Sister Feixian muncul di sini. Saya merasa ada sesuatu yang berupa konflik atau curian di dalamnya, ayah, bukan begitu. Dan menurutku tidak dia orang yang baik. Meskipun Suster Feixian tampak sangat arogan, dia tampak seperti orang yang lebih baik daripada dia. Guan Qianjun terus diam-diam mengangkat jempolnya. Tentu saja Yang Maha Agung bukanlah orang yang takut akan masalah. Hanya saja dia melihat ke dalam sebelumnya dan melihat bahwa mata si cantik terlalu panas. Panas seolah-olah itu berbahaya. Terlebih lagi, kedua lelaki tua yang duduk di seberangnya penuh energi dan jelas bukan ahli biasa. Levelnya mungkin tidak rendah, setidaknya mereka adalah seni bela diri tingkat tinggi tingkat kelima. Tentu saja, meskipun keterampilan Mahaguru saat ini telah sangat menurun, dia tidak memperhatikan tingkat kemajuan ini. Saya hanya ingin menggoda orang dan melihat bagaimana reaksi mereka, sehingga saya bisa melihat apa niat mereka. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, sudah waktunya mengundang kita kembali. Wang Shao dan Ma Shao bergegas mendekat. Mereka menunjuk ke arah Guan Qianjun dengan ganas, dengan jus sayur dan benda lain di wajahnya, dan wajahnya berubah. Mereka berteriak serempak, segera kembali. Guan Qianjun berkata tanpa ekspresi, jika kamu membiarkan kami pergi, kami akan pergi. Jika kamu membiarkan kami kembali, kami akan kembali. Bukankah aku ingin kehilangan muka? Bersambung.